Perkenalkan, nama saya Kristina Waruwu dan teman saya yang bernama Nur Sakia Rangkuti. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Audit Properti Bangunan Pabrik dan Peralatan. Yang dimana properti bangunan pabrik dan peralatan adalah aktiva yang diharapkan dapat memberikan manfaat lebih dari 1 tahun, digunakan di dalam bisnis dan tidak untuk diperjualbelikan. Maksud untuk menggunakan aktiva tersebut sebagai bagian dari operasi usaha klien dan kegunaan yang diharapkan lebih dari 1 tahun itu adalah karakteristik penting yang membedakan aktiva-aktiva ini dari prosedur biaya dibayar di muka dan investasi. Catatan akuntansi utama untuk membukukan akun peralatan manufaktur properti lain. Bangunan pabrik dan peralatan biasanya adalah berkas induk aktiva tetap. Total dari seluruh catatan dalam berkas induk itu akan sama dengan saldo buku besar. Untuk akun-akun terkait berkas induk itu juga akan berisi informasi mengenai properti yang diperoleh dan diakhiri penggunaannya sepanjang tahun berjalan. Peralatan manufaktur normalnya diaudit dengan cara yang berbeda dari akun aktiva lancar karena 3 alasan tersebut, yaitu 1. Biasanya hanya terdapat sedikit perolehan peralatan pabrik pada tahun berjalan, dan yang kedua, jumlah dari perolehan tertentu seringkali material. Yang ketiga, peralatan siklus pembayaran dan akuisisi yang diperoleh dalam bab terakhir. Klasifikasi akun properti bangunan pabrik dan peralatan terdapat 7 poin, yaitu yang pertama, tanah dan peningkatan tanah. Kedua, bangunan dan peningkatan bangunan. Ketiga, peralatan manufaktur. Keempat, perabot dan perlengkapan kantor. Kelima, kendaraan bermotor dan truk. Keenam, leasehold improvement. 7, konstruksi dalam proses untuk properti bangunan pabrik dan peralatan. Metodologi perancangan pengujian terinci atas saldo untuk akun siklus perolehan dan pembayaran lainnya. Dalam audit akun peralatan manufaktur dan akun terkait berguna untuk memisahkan pengujian menjadi kategori-kategori berikut, yaitu yang pertama, prosedur analitik. 1. Verifikasi perolehan tahun berjalan. Kedua, verifikasi pelepasan tahun berjalan. Ketiga, verifikasi saldo akhir dan aktiva. Keempat, verifikasi beban penyusutan dan aktiva. Tujuan audit terkait saldo yaitu yang pertama, perolehan tahun berjalan pada schedule, perolehan cocok dengan jumlah pada berkas induk yang terkait dan jumlah total cocok dengan buku besar. Kedua, perolehan tahun berjalan yang tercatat adalah ada keberadaan dan keterjadian. Ketiga, perolehan yang ada telah dicatat atau kelengkapan. Keempat, perolehan tahun berjalan yang tercatat dihitung dengan akurat atau keakuratan. Kelima, perolehan tahun berjalan yang tercatat diklasifikasikan dengan tepat atau klasifikasi. Berjalan dicatat dalam periode yang benar atau pisah batas. Ketujuh, klien memiliki hak kepemilikan atas prosedur tahun berjalan atau kepemilikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Sakia Rangkuti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya yang bernama Kristina Waruwu, di mana melakukan verifikasi pelepasan tahun berjalan karena kegagalan untuk membukukan pelepasan peralatan pabrik yang tidak lagi digunakan dapat secara signifikan mempengaruhi laporan keuangan. Berikut seringkali digunakan untuk memverifikasikan pelepasan. Yang pertama, menelah apakah ada aktiva yang baru menggantikan aktiva yang ada. Kedua, menganalisa keuntungan dan kerugian akibat pelepasan aktiva dan pendapat rupa-rupa dari adanya dan kerugian akibat pelepasan aktiva dan penerimaan akibat pelepasan aktiva. Yang ketiga, menelah modifikasi pabrik dan perubahan ini produk, pajak-pajak, properti atau penutupan asuransi atas adanya pengeputusan peralatan. Keempat, tanya jawab dengan manajemen dan pelaksana produksi mengenai kemungkinan pelepasan aktiva. Dua dari tujuan auditor saat mengaudit peralatan pabrik meliputi penentuan bahwa 1. Semua peralatan yang dimiliki telah dibukukan. Kedua, semua peralatan fisik yang ada dibukukan pada tanggal neraca. Melakukan verifikasi saldo akhir terhadap akumulasi penyusutan. Tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atas akumulasi penyusutan adalah: yang pertama, akumulasi penyusutan seperti yang dinyatakan dalam berkas induk properti seperti dengan buku besar. Tujuan ini dapat dicapai dengan pengujian penjumlahan atas akumulasi penyusutan atau berkas induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar. Kedua, akumulasi penyusutan dalam berkas telah dihitung dengan tepat. Yang ketiga, audit atas biaya dibayar di muka.
Biaya dibayar di muka, biaya ditangguhkan, dan aktiva tak berwujud merupakan aktiva yang berbeda-beda, umumnya dari yang berumur beberapa bulan sampai yang berumur beberapa tahun. Dimaksudnya aktiva-aktiva tersebut sebagai aktiva merupakan hasil dari konsep perbandingan beban dengan pendapatan, bukannya konsep nilai jual atau nilai likuidasi. Berikut adalah contoh-contoh aktiva tersebut. Yang pertama, sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, biaya yang ditangguhkan, dan hak cipta. Dalam bagian ini, audit atas asuransi dibayar di muka dibangkan sebagian akun yang mewakili kelompok ini. Karena asuransi dibayar di muka banyak ditemukan dalam sebagian besar penugasan audit. Hampir beberapa perusahaan memiliki beberapa jenis asuransi. Masih itu lazim ditemukan dalam audit atas kelompok akun ini. Tanggung jawab auditor untuk menelan perlindungan asuransi merupakan pertimbangan tambahan yang tidak ditemukan dalam akuntan lainnya yang termasuk kategori ini. Register asuransi adalah mengenal polis asuransi yang sedang berlaku dan tanggal jatuh tempo dan atas polisi tersebut. Polis asuransi pada skedul asuransi dibayar di muka adalah ada 2 polis yang ada telah dibukukan. Verifikasi keberadaan dan pengujian atas penghilangan pembukuan polis asuransi yang berlaku dapat diuji dengan satu dari 2 cara berikut. Yang pertama, mengacu dokumentasi pendukung, dan yang kedua, memperoleh konfirmasi mengenai informasi asuransi dari agen asuransi perusahaan. Audit atas kewajiban yang masih harus dibayar. Kewajiban yang masih harus dibayar adalah estimasi mengenai kewajiban yang dibayar atau jasa atau manfaat yang diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban yang harus dibayar lainnya adalah: yang pertama, pajak penghasilan yang masih harus dibayar. Yang kedua, bunga yang masih harus dibayar, biaya penelitian yang masih harus dibayar, honor profesional yang masih dibayar, sewa yang masih harus dibayar, dan yang terakhir, biaya garansi yang masih harus dibayar. Dan yang terakhir, audit atas akun pendapatan dan beban. Dengan mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi, berikut ini ada 2 konsep esensiasi di dalam audit akun pendapatan dan beban. Yang pertama, penandingan pendapatan dan beban periode merupakan hal yang penting untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Dan yang kedua, penerapan prinsip akuntansi yang konsisten untuk periode yang berbeda adalah hal yang penting agar dapat diperbandingkan. Kesimpulan dari makalah kami adalah, bab ini menyimpulkan akun dan transaksi di dalam siklus perolehan dan pembayaran. Auditor harus memahami akun kunci, kelompok transaksi, fungsi bisnis, dokumen, dan catatan yang terkait dengan transaksi siklus perolehan dan pembayaran, supaya dapat mengadu secara memadai banyak akun yang terkait dengan siklus ini. Analisis pengujian audit yang terkait dengan akun dalam siklus ini memberikan rangkuman mengenai pengujian audit dalam siklus berbeda yang saling berhubungan guna memberikan dasar verifikasi auditor atas akun laporan keuangan. Cukup sekian hasil presentasi kami. Jika ada kata yang salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.